wabarakatuh. Saya Muhammad Yasari dan rekan saya Sylvia Rahmadani. Kami dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Kampus Politeknik PGRI Banten akan membuat video tentang coaching bertemakan peningkatan kinerja sales handler. Halo Mbak Sylvie. Iya Pak. Gimana kabarnya? Baik. Jadi gini Mbak Sylvie, sebetulnya saya panggil Mbak Sylvie kesini selain ini untuk ngobrol sedikit. Iya Pak, boleh. Jadi begini, terkait dengan penjualan 3 bulan terakhir ya, terutama Mbak Sylvie itu saya lihat dari grafik penjualannya selalu menurun, di mana di bulan pertama Mbak Sylvie masuk itu bisa menjual sampai 30 handphone, di bulan kedua mengalami penurunan 5 handphone, dan di bulan ketiga Mbak Sylvie hanya baru menjual 15, betul ya? Iya Pak. Nah, kira-kira menurut Mbak Sylvie, faktor apa sih yang mempengaruhi Mbak Sylvie ini mengalami penurunan penjualan, sedangkan kita kan tepatnya nggak berpindah-pindah, otomatis customer di bulan lalu, di bulan sebelumnya juga sama seperti bulan ini. Apa faktornya ya Mbak? Saya juga kurang tahu ya Pak, soalnya saya juga emang ngerasa penjualan 3 bulan saya yang terakhir itu rada sepi gitu sih Pak. Menurut kamu kenapa sih penjualannya bisa menurun seperti ini? Kalau menurut saya sih karena pelanggan itu sekarang banyak yang cuma lihat aja sih Pak ke toko, terus dari toko lain juga banyak ngadain promo. Selain faktor promo dari toko lain, ada nggak sih faktor lainnya? Contohnya dari toko kita sendiri atau mungkin dari target pasarnya? Oh iya Pak, kayaknya mungkin dari cara saya menawarkan produk itu ke pelanggan juga masih kurang, dan kadang pelanggan itu nanya spesifikasi produknya dan saya tuh jawabnya masih kurang tahu gitu Pak. Kalau begitu, menurut Mbak Sylvie, gimana nih caranya supaya Mbak Sylvie bisa meningkatkan penjualannya lagi atau targetnya lagi? Kalau menurut saya sih mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi, entah ke senior saya atau saya juga belajar lagi biar saya tuh lebih tahu spesifikasi produk barunya itu kayak gimana, dan juga bisa lebih kayak lagi ngejelasin ke pelanggannya. Contohnya kayak produk iPhone ya Pak, kalau misalnya di toko lain kan dia nggak dapat adapter chargernya. Nah kalau di toko kita naikin harga sedikit tapi dikasih iming-iming dapat adapter, itu gimana ya Pak ya kalau kayak gitu? Oh, berarti kan iPhone itu hanya dapat kabel dan juga handphone aja kalau beli. Berarti kita langsung banding sama kepala chargernya. Iya betul Pak. Walaupun harganya dinaikin sedikit, Iya, tapi seperti promo gitu ya Pak. Oh, yang bagus sih sebenarnya. Dari obrolan kita tadi ya, mungkin ada beberapa dari Mbak Sylvie yang akan Mbak Sylvie perbaiki dan juga akan Mbak Sylvie terapkan lagi. Gimana sih kalau misalkan dalam 2 minggu ke depan kita coba untuk periksa lagi hasilnya atau targetnya apakah akan meningkat atau tidak gitu. Realistis nggak menurut Mbak Sylvie? Menurut saya bisa dicoba sih Pak, karena kan biar saya juga bisa tahu apa aja yang harus saya perbaiki untuk kinerja saya ke depannya. Baik Mbak Sylvie, kalau begitu mungkin saya juga meminta maaf karena telah mengganggu waktu Mbak Sylvie pulang. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Diskusi pada hari ini kita cukupkan atau kita sudahkan ya Mbak Sylvie, terus bekerjanya dan juga selalu rajin supaya salesnya terus meningkat ya Mbak ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, itu tadi teman-teman semuanya video singkat tentang coaching dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membuat video praktek konseling dengan tema kurang percaya diri. Saya sebagai konselor Dan dan saya sebagai klien. halo Rizky, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Sekarang kita ngobrol santai aja ya. Saya mau tahu nih yang sedang kamu rasakan di tempat kerja. Jadi gini Bu, di tempat kerja yang baru, saya merasa kurang percaya diri Bu. Kurang percaya diri gimana yang kamu rasain? Jadi gini Bu, saya kan sebagai pekerja baru ya, dimana di situ juga ada senior saya. Jadi ketika saya diberi tugas oleh atasan itu, saya tuh merasa tugas saya itu selalu direvisi oleh atasan saya dan merasa kurang atau tidak baik seperti senior saya Bu. Jadi kamu khawatir kalau misal pekerjaan kamu kurang cukup baik gitu ya? Betul Bu, terlebih lagi akibat hal itu saya jadi tidak dapat menampilkan performa terbaik saya ketika bekerja Bu, karena ada di pikiran saya ketika saya ingin
melakukan improvisasi, saya takut Bu, karena saya takut bahwasannya itu salah dan lain-lain seperti itu. Intinya yang ada di pikiran saya sekarang adalah saya takut salah dan takut salah. Bu. Salah. Kalau kamu bisa bayangin kondisi yang lebih baik, apa sih yang kira-kira buat kamu bisa lebih percaya diri di tempat kerja? Mungkin saya akan lebih percaya diri jika saya dilakukan bimbingan lebih baik lagi oleh senior saya Bu, dan juga saya juga mendapat perhatian dari atasan saya. Oh iya Rizky, itu bagus. Coba kamu bisa request ke atasan kamu untuk mengadakan latihan atau bimbingan supaya kamu bisa bekerja lebih lagi. Kalau itu nanti saya coba untuk request atau meminta kepada senior dan atasan saya juga nanti akan coba untuk belajar lebih baik lagi mengenai pekerjaan saya Bu. Yang penting kamu nggak usah terlalu keras sama diri kamu, karena semua orang juga punya prosesnya masing-masing, dan kamu juga nggak usah terlalu takut salah, tapi takut itu karena dari kesalahan kan kita juga bisa tahu mana aja yang harus kita perbaiki. Saya juga percaya sama kamu, kalau misal kamu terus coba dan belajar, pasti kamu bisa lebih baik. Terima kasih Bu atas sarannya dan telah mendengarkan saya. Saya juga akan terus mencoba untuk memperbaiki kepercayaan diri saya dan juga meminta kepada senior saya dan atasan saya. Sama-sama Rizky, semoga setelah ini kamu bisa lebih percaya diri lagi ya. Sekian video praktek konseling dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.